Ya, Anda kembali bersama kami di debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Saya mau langsung ke Pak NHS, tadi sudah melontarkan pertanyaan ya Pak, soal bagaimana cara menghubungkan ataupun interkoneksi antar wilayah. Tadi sudah dijawab, puas Bapak? Iya, kan tema kita tentang sosial budaya. Kaitannya juga dengan pariwisata misalnya. Saya itu masih bertanya sejak dulu ya, apa yang lemah dari Provinsi Jawa Tengah terkait dengan dua hal, tentang lokasi Borobudur dan lokasi Prambanan. Saya bisa menduga bahwa semua orang yang di sini kalau ditanya Borobudur di mana, Prambanan di mana, tampaknya Jogja deh. Padahal itu pelajaran geografi sejak saya SD madrasah itu mengatakan itu adalah Jawa Tengah. Nah, apa yang salah Pak? Ya itu ada persoalan dengan misalnya orang menginap di Jogja. Ya itulah wilayah kita juga sebenarnya. Lalu orang nginap di Jogja, dua-duanya orang ke Jogja. Bandaranya lebih banyak memilih di Jogja. Nah buat saya mengidamkan bagaimana gubernur bisa ngejawab ini untuk solusinya. Kenapa? Wisata soal ini soal mungkin sepele, tapi di situ ada multiplier effect tentang orang membelanjakan uang tidurnya di Jogja. Orang menghabiskan di Jogja, nginapnya di Jogja, makannya di Jogja, mungkin pijatnya juga di Jogja, gitu ya. Dan beli oleh-olehnya di Jogja. Paling souvenir di Borobudur, Prambanan, padahal jelas itu adalah wilayah Jawa Tengah. Tidak pernah pelajaran geografi menunjuk bahwa itu adalah wilayah Jogja. Tapi Jogja, apapunlah Jogja, tetapi Jawa Tengah adalah tempat di mana lokasi itu berada dan layak untuk memperoleh nilai tambah. Kita tanyakan nanti kepada gubernur lewat agen-agennya gubernur ini untuk menjawab itu semua. Karena kita tahu pariwisata adalah satu sektor yang juga tidak kalah pentingnya, dan itu adalah pendapatan emas dalam struktur pendapatan yang kita idamkan, karena jelas memberi nilai tambah yang jauh lebih konkret ketimbang sektor lain, tanpa mengesampingkan sektor lain itu juga gitu. Kira-kira gitu loh Putri sama Tiara, bahwa itu soal bagaimana bisa dijawab gitulah. Tidak hanya kita simpan pertanyaannya, kita bergeser terlebih dahulu ke panelis kedua, Mas Bayu. Mas Bayu, tadi saya ingat sekali Anda sempat menyinggung begitu ya, yang kemudian belum dijawab oleh para paslon, jubir paslon, bahwa ada permasalahan mengenai lansia sebenarnya di Jawa Tengah. Memang tadi sudah di-mention juga ada jumlah generasi zilenial begitu ya yang kemudian ini meningkat, tetapi sebenarnya lansianya sedang tidak baik-baik saja. Yang Anda soroti apa sebenarnya? Iya. Begini Mbak Tiara, ketika kita bicara tentang Gen Z atau milenial, jangan juga dilupakan bahwa persoalan utama, dan itu saya kira sangat struktural, yang dihadapi oleh mereka adalah situasi sandwich generations. Ya, jadi bukan hanya membuka peluang kesempatan bekerja segala macam, tetapi juga situasi sandwich generation. Dari bawah ada tekanan, dari atas juga ada tekanan gitu ya. Ini relate banget ini kalau kita bicara soal sandwich generations. Nah, salah satu hal yang menurut saya penting adalah bagaimana kemudian negara, ya pemerintah itu juga peduli dengan potensi tekanan dari atas ini. Ya, orang tua lansia yang memang mengalami kekurangan dan dia mengharapkan ada support dan dukungan dari anak-anaknya. Tapi di lain sisi anak-anaknya juga kan dalam situasi yang mungkin tidak baik-baik saja gitu loh. Sehingga ini persoalan ini juga harus diadres saya kira oleh pemerintah, oleh katakanlah gubernur terpilih. Bagaimana ya pemerintah ini juga aware dengan senior citizen, warga negara senior nih ya, lansia-lansia ini. Mereka yang pernah berkontribusi menanam padi, menanam kangkung segala macam yang dimakan oleh banyak orang. Itu kan kontribusi mereka buat negara. Mereka yang sudah berkontribusi bekerja di berbagai macam sektor gitu ya, dan itu berkontribusi bagi masyarakat luas ya. Dan saya kira kita tidak boleh abai sama kelompok-kelompok ini. Dan bagaimana kemudian para calon ini juga bisa menawarkan gitu. Karena begitu persoalan lansia ini juga bisa diadres, diberikan macam-macam lah fasilitas segala macam, maka bukan tidak mungkin sedikit beban Gen Z sama milenial ini bisa agak lebih tertangani gitu. Saya kira kalau kedua calon juga bisa mengadres itu dan punya distingsi, ada perbedaan yang mendasar, tawaran yang diberikan kepada kelompok-kelompok lansia, saya kira menarik bagi masyarakat di Jawa Tengah, Mbak Tiara. Yang nantinya tentu akan dijawab oleh kedua jubir, begitu ya. Tapi kita tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
Anda kembali di debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Saya langsung saja mungkin ke Mas Theo menjawab. Tadi permasalahan sudah dilemparkan, kenapa orang nginepnya di Jogja, liburannya Jawa Tengah. Kemudian juga masalah program apa yang kemudian ditawarkan untuk lansia ataupun juga generasi Z dan milenial. Oke, boleh berdiri nggak sih? Boleh. Boleh ya, Silakan. oke biar lebih asik. Karena saya termasuk golongan Gen Z. Wis. Oke. Baik, untuk menjawab tadi pertanyaannya, kenapa sih Jawa Tengah ke Jogja selalu Jogja segala macam? Sebenarnya ini hanya sebuah permasalahan komunikasi dan campaign pariwisata saja. Dan rasanya kita bisa akomodir itu. Kalau mungkin kita mau update data saat ini, sebenarnya Borobudur dan Jogja sudah tertinggal dan semua lari ke Semarang. Dan itu bisa dibuktikan by data. Pariwisata nomor 1 sekarang adalah Semarang dan itu adalah bagian dari Jawa Tengah. Artinya semuanya dalam sebuah komunikasi campaign pariwisata. Dan itu pasti kita akan berikan jaminan untuk kita akan mensosialisasikan bahwa Jawa Tengah adalah tempat yang paling aduhai untuk wisatawan datang menikmati keindahan Jawa Tengah. Untuk pertanyaan yang kedua, masalah apa yang kita lakukan untuk sandwich generation? Kalau kita ngomong generation itu hanya 2 hal. Yang pertama akan kesejahteraan, yang kedua adalah jaminan kesehatan. Dan itu sudah ada di program visi misi kami dengan jelas. Di mana kalau saat Pak Hendy di Kota Semarang mampu mewujudkan kesehatan atau jaminan kesehatan gratis sejak lahir sampai meninggal. Artinya kita juga bisa lakukan itu di Jawa Tengah. Dan kita akan berikan jaminan itu untuk generasi senior di mana kesejahteraan, jaminan kesehatan, dan kehidupan adalah kehidupan yang berkebudayaan, bersosialis, dan penuh dengan gotong royong yang saling memperhatikan satu dengan yang lain seperti budaya dari Jawa Tengah. Seperti itu. Lansia, Mas. Lansia. Untuk lansia, yang tadi saya sudah katakan, dia lansia itu kebutuhan adalah kesehatan, kesejahteraan kan. Artinya kesehatannya kita jamin, kesejahteraannya kita perhatikan. Dengan apa? Dengan memperhatikan dinas-dinas terkait untuk mengkaitkan dan juga masyarakat yang ada di sekeliling. Supaya saat kita mengetahui tetangga kita yang memang tidak diperhatikan bisa dilaporkan dengan lapor GUP misal. Dan kita akan tindak lanjuti secara cepat, tepat, dan bermanfaat. Oke, baik. Silakan Mas Agung, untuk kemudian ini menanggapi ya, mungkin juga bisa ditambahkan. Kalau tadi sudah disebutkan, sempat disinggung berkaitan dengan lansia, ini sebenarnya tidak dengan baik-baik saja. Dari hasil belanja masalah pasangan calon nomor urut 2, ini apa yang ditemukan berkaitan permasalahan lansia ini? Silakan. Oke, berdiri juga kayaknya. Silakan. Boleh. Baik. Iya, tentang lansia itu kan masuk dalam kelompok rentan. Ya, selain persoalan-persoalan ada persoalan perempuan, kemudian banyak hal ya, termasuk kelompok rentan. Artinya apa? Ini menjadi concern kami. Ya, program yang kami tawarkan dan ini akan jadi betul-betul kita akan lakoni adalah ini konsepnya adalah lansia berdaya. Ya, bagaimana lansia berdaya ini menjadi konsep bahwa ketika sekarang Indonesia menarik ya, Indonesia sekarang usia harapan hidup lebih baik. Ya, artinya kemudian juga senior citizen itu akan juga bertambah. Nah, pemerintah bagaimana caranya bisa hadir? Dengan caranya bagaimana? Ya bekerja sama. Kebetulan saya juga salah satu pengelola pondok pesantren lansia, merasakan bahwa pemerintah itu dibutuhkan untuk dirasakan para lansia sehingga benar-benar mereka itu tidak hanya secara kualitas kehidupannya dalam konteks fisik, tapi juga bagaimana memori mereka, kemudian spiritual mereka karena mereka di lanjut usia ini menjadi hal yang penting. Itu yang pertama tentang lansia. Saya yang menjawab yang tadi juga yang disampaikan mengenai kenapa sih kemudian ya Jawa Tengah dan Jogja itu tadi. Ya, betul. Ya. Memang tidak cukup menyederhanakan antara utara dan selatan. Dan saya juga sekaligus boleh berbeda pendapat walaupun saya warga Kota Semarang ya, terkait dengan jangan hanya melihat di Semarang saja. Karena tadi saya sudah katakan bahwa problem Jawa Tengah adalah ketimpangan wilayah. Ya, perjam-jamnya oleh karena itu tawaran kami adalah memastikan 10 aglomerasi. Ya, 10 titik dari 35 kabupaten kota kita tawarkan bagaimana titik-titik itu bisa tersebar. Agar jangan sampai terpusat pembangunan itu pada beberapa kota kabupaten saja. Ya, memang nanti bicara dekat Jogja itu ada Keduraya nanti. Ya kan, nanti juga bagaimana Solo Raya. Tapi kita juga bicara tentang Banyumas, kita juga bicara tentang Tegal, kita harus bicara tentang Pati dan Rembang. Bahkan kita bicara termasuk Semarang dan sekitarnya. Bicara Jawa Tengah tidak hanya bicara utara selatan atau bahkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, tapi kita memastikan 35 kabupaten kota oleh pasangan Ahmad Lutfi Gus Yassin ini semuanya akan menjadi maju berkelanjutan.
Nah, yang kedua, kenapa kami juga concern terhadap zilenial? Karena faktanya 50,24% warga Jawa Tengah ini zilenial. Sehingga kenapa kemudian kami tadi sempat singgung tentang masalah kartu zilenial. Ini bukan bicara masalah nanti akan banyak bantuan. Itu salah satunya. Tapi kami pastikan bahwa ketika kemudian kita ingin berdaya, maka anak mudanya lah yang kemudian harus dibersamai oleh pemerintah. Agar pemerintah hadir di antara anak-anak muda dan bagaimana mereka memiliki produktivitas. Karena kalau sudah menyelesaikan persoalan di kalangan anak muda dengan segala macam persoalan ekonomi, persoalan sosial, insya Allah Jawa Tengah nanti akan maju. Baik, terima kasih. Saya langsung saja mungkin singkat saja ya Bapak-Bapak ke Mas Bayu terlebih dahulu. Apa ekspektasi Anda untuk debat nanti? Apa yang Anda harapkan? Iya. Saya kira untuk debat nanti saya berharap sekali lagi yang pertama ada distingsi yang nyata antara kedua calon. Dan itu bisa solutif mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi isu hari ini. Soal pendidikan, sosial, juga masalah budaya, juga soal toleransi dan perlindungan sosial. Saya kira pembeda yang jelas itu penting bagi publik ketika nanti mereka akan memilih pada hari H. Baik, Pak NHS silakan. Iya, saya ingin berharap bahwa gubernur sebagai kepala daerah itu punya dua posisi. Pertama adalah produk desentralisasi politik yang dikenal sebagai pilkada, dan yang kedua adalah konsep negara, ya, kesatuan, bahwa gubernur itu sebagai kepala daerah juga adalah wakil pusat di daerah. Saya berharap sekali lagi bahwa beberapa kejadian yang lampau terkait dengan masalah Kendeng, masalah Wadas, saya kira posisi gubernur sangat penting. Dia tidak hanya membela pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Karena dia dipilih oleh rakyat. Saya melihat dua paslon ini punya tantangan tersendiri terhadap usaha untuk menahan laju dari keinginan pusat. Pusat ini kadang-kadang nakal, tidak memperhatikan kepentingan di daerah. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi pada periode yang akan datang. Karena jelas bahwa ada kepentingan sosial budaya Jawa Tengah yang begitu kaya, kemudian juga pariwisata tadi, apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi pariwisata di Wonosobo, Banjarnegara, Dieng yang bisa dikonekkan dengan Borobudur dan Prambanan, itu saya kira akan menambah ya pundi-pundi pendapatan untuk Jawa Tengah dan masyarakatnya. Sekali lagi bahwa tapi kita memang penting untuk tahu perbedaan di antara keduanya. Tidak hanya normatif tapi strategi yang dapat ditangkap secara keawaman oleh pemilih di Jawa Tengah dalam pilgub. Baik, terima kasih para panelis. Artinya kita sudah semakin dekat ya Tiara, ini hanya tinggal beberapa menit lagi kita akan menyaksikan bersama debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Berikut ini, selamat menyaksikan.